hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak karunia dan kenikmatan kepada kita bersama keluarga. Semoga Allah tetap memeliharakannya dan selalu menambahkannya di hari-hari mendatang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini insyaallah tema kajian kita melanjutkan bahasan sebelumnya, kedermawanan macam-macamnya dan adab-adabnya. Pada bagian pertama pekan yang lalu kita telah mendalami 10 macam kedermawanan. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan bedah tentang adab-adab dalam berderma yang diajarkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran maupun dalam penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan mereview berkaitan dengan materi pada pekan yang lalu tentang definisi kedermawanan. Imam Al-Qayyim mendefinisikan kedermawanan adalah perilaku siap mengalokasikan berbagai bentuk kenikmatan yang dianugerahkan Allah. Yang dimaksud berbagai bentuk kenikmatan, ada kenikmatan nyawa, hidup dipertaruhkan ya dengan berderma nyawanya, seperti para pejuang di negeri kita dahulu memperjuangkan nyawanya, mengorbankan nyawanya untuk berjuang memerdekakan negeri kita. Itu adalah bentuk kedermawanan yang besar. Juga kedermawanan tenaga, karunia kenikmatan tenaga sehat kuat dialokasikan untuk membantu orang lain, itu adalah bagian juga bentuk-bentuk kenikmatan yang Allah karuniakan yang kemudian ia gunakan untuk kepentingan atau menolong orang lain atau kepentingan agama. Sekali lagi definisi dari Imam Al-Qayyim, perilaku siap mengalokasikan berbagai bentuk kenikmatan yang dianugerahkan Allah atau yang ia miliki untuk kepentingan orang lain atau untuk kepentingan agama. Kebalikan dari kedermawanan adalah kekikiran. Adapun kekikiran adalah perilaku tidak mau mengorbankan apa yang dimilikinya untuk orang lain atau untuk kepentingan orang lain atau kepentingan agama. Ini masuk kategori kikir, baik berkaitan dengan tenaga, ya, bahkan ketika Al-Quran menyuruh kita berlapang-lapanglah dalam majelis, itu bagian dari kedermawanan. Ketika ada orang masuk, gak ada tempat duduk, kemudian kita sedikit bergeser, Bu, silakan Pak duduk di sini Pak. Itu adalah bentuk kedermawanan dan kekikiran, tidak mau tahu kebutuhan orang lain. Dengan kata lain, kedermawanan adalah orang yang siap berkorban untuk orang lain, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk umat dan bangsa, bahkan untuk agama. Kedermawanan adalah perintah Allah dan merupakan pilarnya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk nikmat. Kalau kita dikaruniakan nikmat, maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah, dan salah satu
wujud syukurnya adalah mengalokasikan sebagian dari kenikmatan itu untuk membantu, menolong orang lain atau untuk agama. Ini pilarnya syukur, adalah kedermawanan, berkorban untuk siap membantu orang lain, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, al-ayah. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, berbagai bentuk nikmat. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu, itu sebagai bentuk syukur, bentuk wujud syukurnya, mendirikan menjaga sholat 5 waktu khususnya, dan berkorbanlah, siaplah berkorban dengan kenikmatan yang Allah anugerahkan itu untuk menolong dan membantu orang lain atau menolong agama. Makna berkorbanlah di sini adalah berlaku dermawanlah. Nah, macam kedermawanan yang saya nukilkan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan ada 10 macam kedermawanan. Yang kemarin sudah kita bahas dalilnya satu persatu. Saya review kembali 10 kedermawanan itu. Kedermawanan dengan mengorbankan jiwa, yakni nyawa. Itulah kedermawanan para pejuang dalam membela agama atau membela negara, membela kaum muslimin. Kemudian kedermawanan dengan kekuasaan atau kedudukan yang dia korbankan untuk menolong orang lain. Yang ketiga, kedermawanan dengan ketenangan dan istirahat. Sedang tenang-tenang, sedang istirahat, ada orang yang membutuhkan pertolongan, kemudian dia luangkan waktu untuk menolong itu, dia korbankan waktu istirahatnya. Kedermawanan dengan ilmu, berbagi dengan ilmu. Kedermawanan dengan mempertaruhkan kehormatan diri, memberikan jaminan, ya, memberikan jaminan atas nama dirinya untuk menolong orang lain. Kemudian yang keenam, kedermawanan dengan membiarkan apa yang ada di tangan manusia, tidak iri, tidak dengki, suka mengapresiasi kesenangan orang lain dalam kebaikan. Yang ketujuh, kedermawanan dengan aktivitas badan, mengangkatkan barang, ya, dan berbagai bentuk lainnya. Yang kedelapan, kedermawanan dengan kesabaran dan menahan diri. Dia bersabar atas mungkin gangguan orang lain yang mungkin tidak mengetahui, belum mengerti dan sebagainya, dia bersabar. Yang ke-10, kedermawanan dengan akhlak budi pekerti yang baik, bahkan memberi ucapan selamat itu bagian dari kedermawanan. Yang ke-10, kedermawanan berupa sedekah harta. Imam Al-Qayyim memasukkan kedermawanan berupa sedekah harta ini di bagian akhir, hanya ingin menjelaskan bahwa memang kebanyakan kaum muslimin kalau berbicara tentang kedermawanan fokusnya pada harta. Padahal banyak hal yang dapat didermakan. Dari mulai yang tertinggi adalah nyawa, didermakan untuk kepentingan orang banyak, orang lain, untuk agama, sehingga dia mempertaruhkan jiwa dan nyawanya itu yang tertinggi. Nah, Imam Qayyim diantaranya ingin menekankan bahwa kedermawanan bukan sekedar dengan berderma harta, bisa dengan tenaga, bisa dengan sikap kesabaran, bisa dengan akhlak budi pekerti yang baik ketika bergaul. Itu semua bentuk-bentuk kedermawanan. Karena orang yang melakukannya, dia melakukan pengorbanan, ya, dengan berbagai macam kenikmatan yang Allah anugerahkan kepadanya, dia sisihkan untuk menolong orang lain. Nah, ini macam kedermawanan yang kemarin sudah kita dalami. Nah, di antara ayat yang menjelaskan tentang kedermawanan ini dalam surat Al-Hasr, Allah Ta'ala berfirman, saya terjemahkan, dan mereka orang Ansar tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada muhajirin.
Nah, ini juga bentuk kedermawanan. Tidak menaruh keinginan, jadi tidak iri, tidak dengki kalau ada saudaranya, sahabatnya yang mendapat kenikmatan. Dia malah mengapresiasi. Selamat ya, semoga berkah, mendoakannya. Kemudian lanjutan dari ayat ini, dan mereka mengutamakan orang muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Nah, ini berderma dia. Walaupun sedang susah, dia tetap menolong, dia tetap mengapresiasi orang lain. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang yang beruntung. Allah mengabarkan keberuntungan bagi orang yang dermawan dalam berbagai bentuknya. Nah, berkaitan dengan adab-adab kedermawanan yang kita akan dalami pada kesempatan kajian pagi hari ini. Yang pertama, hendaknya dilakukan dengan keikhlasan karena Allah semata. Allah Ta'ala berfirman di antaranya dalam surat Al-Baqarah 245 yang artinya, siapakah orangnya yang mau memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, yakni yang ikhlas, supaya Allah melipat gandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya. Nah, ini tawaran dari Allah, siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah. Nah, makna memberi pinjaman kepada Allah ini dalam tafsir adalah berderma dalam berbagai bentuknya. Dan ingatlah, Allah jualah yang menyempitkan dan yang meluaskan rizki, dan hanya kepadanya lah kamu semua dikembalikan. Makna dari kalimat akhir dari ayat ini, ingatlah Allah lah yang menyempitkan dan meluaskan rizki. Semua urusanmu berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu mau berkorban untuk orang lain, Allah akan menjaminkan. Ini makna kalimat tersebut. Dan semua urusan ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain, surat Al-Lail, Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka. Allah menyebut al-atqa, orang yang paling takwa. Siapa orang yang paling takwa yang Allah maksud? Allah menjelaskan, yaitu orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya. Padahal tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Dia melakukan bukan untuk membalas, tapi benar-benar untuk memenuhi perintah Allah. Ikhlas semata karena Allah, bukan mengharap balasan dari manusia. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari ridho Tuhannya yang maha tinggi. Nah, ini keikhlasan. Dia melakukannya hanya semata-mata ingin ridho Allah. Nah, ini adab yang pertama, hendaklah kita dalam membantu orang, ya, niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasan yang kuat. Adapun rincian berkaitan dengan keikhlasan niat ini dijelaskan ada 5 macamnya. Dari mulai yang paling tinggi dan orang yang berdosa dalam mewujudkan niat. Yang pertama, niat ikhlas karena Allah semata. Nah, ini tingkatan derajat niat yang paling agung, paling besar nilainya di sisi Allah SWT. Ikhlas semata-mata karena Allah. Di bawahnya yang nomor 2 adalah niat ikhlas karena Allah, tapi bercampur dengan niat memperoleh manfaat dunia selain riya, selain pujian manusia, yes, yang diharapkan. Tapi dia benar-benar
hanya memperoleh niat ikhlas, tapi ingin dapat hasil manfaat duniawinya. Kemudian kategori ketiga, niat mencari ridho Allah, tapi bercampur dengan riya, ingin pujian manusia. Kalau yang kedua, semisal contohnya adalah dia melakukan membantu orang lain, pengen rizkinya ditambah. Nah itu adalah lillahi ta'ala plus niatnya mendapatkan manfaat dunia. Bukan selain riya ya. Kemudian yang ketiga, mencari ikhlas ya, tapi bercampur dengan niat riya, pujian manusia. Yang keempat, niat semata-mata untuk mendapat manfaat duniawi. Nah, ini tidak ada karena Allahnya, tapi dia melakukannya semata-mata duniawi saja, manfaat dunia yang dia dapatkan. Yang kelima, niat semata-mata riya. Nah, dari 5 kategori ini, yang pertama, niat ikhlas karena Allah, itu yang tentu diharapkan secara khusus. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya apabila orang-orang yang berperang itu ingin mendapatkan harta rampasan, maka mereka mendapatkan 2/3 balasannya di dunia, pahala yang tersimpan hanya 1/3. Dan jika tidak memperoleh apa-apa, balasan bagi mereka menjadi utuh di akhirat. Nah, hadis ini menjelaskan bolehnya niat karena Allah tercampur dengan harapan mendapatkan dunia. Seperti digambarkan dalam hadis ini, orang yang berperang selain karena ridho Allah dia harapkan, karena memenuhi perintah Allah, dia pun ingin dapat rampasan perang. Maka dalam hadis disebutkan, jika mereka mendapatkan rampasan perang, maka mereka mendapatkan 2/3 balasannya di dunia, itu dinilai 2/3-nya, 1/3-nya itu berupa pahala nanti di akhirat. Tapi jika dia tidak dapat rampasan perang, harta rampasan perang, maka balasannya di akhirat, yakni pahalanya utuh. Jadi dengan mendapatkan nikmat dunia, kalau memang itu diniatkan, maka akan mengurangi pahalanya. Akan tetapi bila niat semata-mata lillahi ta'ala, lalu ia mendapatkan harta itu, maka pahalanya tetap utuh walau ia mendapatkan dunia atau harta tadi, harta rampasan perang. Jadi dari hadis ini hendaknya kita memang meniatkan karena Allah semata. Kalau nanti sunnatullahnya memang kita mendapatkan rizkinya, mendapatkan kenikmatannya, maka itu anugerah saja dari Allah SWT. Pahala kita tetap utuh. Tetapi kalau memang diniatkan untuk mencari karunia Allah yang tidak menghapus niat lillahi ta'alanya, itu dibolehkan sebagaimana penjelasan surat Al-Baqarah ayat 198. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia Tuhanmu, yakni perniagaan. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berzikirlah kepada Allah di Mas'aril Haram, berzikirlah dengan menyebut nama Allah yang ditunjukkannya kepada. Tidak ada dosa bagi orang yang berniat meraih manfaat dunia yang tercampur dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap karunia dunianya dibukakan Allah, pahalanya Allah berikan. Hanya seperti tadi, kalau memang diniatkan secara khusus, tidak ada dosa, tapi mengurangi pahala akhiratnya. Dalam penjelasan hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, obatilah orang-orang yang sakit dari kalian dengan bersedekah. Ini hadis sahih dari Nabi SAW.
obatilah orang yang sakit dengan bersedekah. Artinya jadikan sedekah sebagai wasilah untuk mendapatkan karunia Allah kesembuhan. Berkaitan dengan hadis ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Sedekah memiliki khasiat yang kuat untuk menolak berbagai macam bala atau musibah. Bahkan sekalipun itu dari orang yang ahli maksiat, orang yang zalim maupun orang kafir. Melalui sedekah yang mereka lakukan, Allah akan angkat musibah. Khasiat sedekah seperti ini disaksikan oleh banyak orang. Orang-orang berilmu atau kaum awam umumnya, bahkan seluruh penduduk bumi mengakuinya karena mereka telah merasakan sendiri. Hukum sebab akibat, siapa yang menolong pasti Allah tolong. Ya, siapa yang membantu orang maka Allah akan angkat musibah darinya. Maka ini adalah meraih manfaat dunia. Kalau ini dijadikan niatnya, tidak berdosa, tetapi hanya mengurangi keutuhan pahala kebaikan sedekah yang dilakukannya. Berbeda halnya bila niat ikhlas itu bercampur dengan niat riya, yakni pujian manusia semata. Maka niat yang bercampur dengan riya ini termasuk yang dilarang atau diharamkan dan tidak berpahala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang berjuang karena mencari ridha Allah sekaligus mencari ketenaran di mata manusia? Nah, di sini bercampur. Niatnya lillahi ta'ala juga, tapi ingin juga mendapat ketenaran di mata manusia. Rasulullah menjawab, dia tidak memperoleh apapun. Artinya pahala nggak dapat. Kemudian Nabi melanjutkan, sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali amal itu ikhlas karena Allah atau mencari keridhoannya. Nah, di sini bercampurnya riya itu menghapuskan pahala dari amal yang kita lakukan, ya, walaupun kita juga meniatkan mencari ridho Allah, tapi bercampur dengan mendapatkan pujian manusia. Dalam ayat yang lain menjelaskan tentang niat semata-mata meraih dunia saja, ya, nggak ada ikhlasnya. Kalau yang tadi di sebelumnya niat ikhlas bercampur memperoleh manfaat dunia, itu masih dibolehkan. Tapi kalau semata-mata mencari manfaat dunia, nggak peduli terkait dengan Allahnya, maka ini berdosa. Allah sebutkan dalam surat Hud ayat ke-15-16 yang artinya, barang siapa yang menghendaki manfaat dunia saja dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia tidak dirugikan. Kalau yang dikejar dunia silahkan, Allah kasih itu. Tapi lanjutan ayatnya, itulah orang yang tidak memperoleh apapun di akhirat kecuali neraka. Lenyaplah di akhirat pahala apa yang telah mereka kerjakan di dunia dan sia-sia apa yang telah mereka kerjakan. Kalau semata-mata dia mencari dunia, silahkan Allah penuhi, tapi dia tidak mendapatkan sedikit pun pahalanya. Nah, ini bila niatnya semata-mata mencari dunia. Dalam ayat surat An-Nisa 134 Allah pun berfirman, man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Barang siapa yang menghendaki manfaat dunia saja, maka ia merugi, karena di sisi Allah ada manfaat dunia dan akhirat. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka niatkan karena Allah, pasti dapat pahala dan pasti Allah berikan karunia di dunianya.
Apalagi level yang kelima tadi, ya, level yang kelima semata-mata riya. Yang di level 2 niat ikhlas bercampur riya itu sudah tidak mendapatkan, maaf, level 3 ya, niat tercampur dengan riya sudah nggak dapat pahala. Apalagi kalau niatnya semata-mata riya. Nah, ini yang diungkapkan dalam hadis Nabi SAW, Allah Azza wa Jalla tidak menerima satu amal jika di dalamnya ada riya sekalipun seberat biji sawi. Ya, seberat biji sawi itu pun menghilangkan pahala dari amal kebaikannya. Kalaupun bercampur tadi ada ingin ridho Allah tapi bercampur riya hilang, ya, ternodai dengan riya sebesar seberat biji sawi, apalagi niatnya semata-mata riya, tentu lebih besar lagi kerugiannya karena dia akan menanggung dosa pula karena riyanya. Nah, itu berkaitan dengan adab yang pertama, hendaklah kita berlaku dermawan dengan niat lillahi ta'ala, itu yang utama. Kalaupun tercampur dengan mendapatkan manfaat dunia, Allah masih membolehkannya. Tapi jangan disisipkan dengan keriaan atau semata-mata mencari dunia saja. Kemudian adab yang kedua, boleh bersedekah dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Jadi terang-terangan boleh dan tidak termasuk bagian dari riya, asal kita memang niatkan karena Allah, hanya Allah membolehkan kamu terang-terangan, orang lain tahu gitu. Ya, semisal ada bantuan, kemudian siapa yang bantu tolong nanti di list oleh panitianya misalnya. Dari si X 100.000, dari si Y 200.000, ditulis di situ namanya si X dan si Y ditulis, maka itu terang-terangan namanya. Atau di pengumuman masjid misalnya disampaikan, untuk pekan ini alhamdulillah kita mendapatkan, masjid telah mendapatkan bantuan dari si fulan sekian, dari si fulana sekian, disebut namanya, orang lain dengar dan tahu, oh orang itu bantu. Itu maksud terang-terangan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 271, jika kamu tampakkan sedekah itu, maka yang demikian itu adalah baik. Dan jika kamu sembunyikan sedekah itu dan kamu berikan kepada orang-orang fakir miskin, maka itu adalah lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian dari kesalahan-kesalahan kamu. Dan ingatlah, Allah amat mengetahui secara mendalam akan apa yang kamu lakukan. Nah, ayat ini menegaskan tentang kebolehan terang-terangan dalam bersedekah atau sembunyi-sembunyi dalam bersedekah. Dalam ayat yang lain, surat Al-Baqarah 274, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, saya bacakan artinya, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam hari dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ya. Nah, ini adab, boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Adapun yang ketiga, larangan mengungkit-ungkit dan menyakiti si penerima. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal ada kalladzi yunfiku malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu hapuskan pahala amal sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit sedekah itu dan dengan ucapan menyakiti si penerima. Yang berbuat demikian adalah seperti orang yang membelanjakan hartanya karena hendak berlaku riya kepada manusia.
Ya, artinya tadi telah dijelaskan kalau berlaku riya nggak dapat pahala sama sekali, bahkan dosa yang dia dapatkan. Demikian juga Allah membuat perumpamaan di sini, orang yang mengungkit-ungkit sedekahnya kepada seseorang, apalagi sampai menyakiti si penerima, maka Allah hapuskan pahalanya, bahkan ia berdosa. Sebagaimana sebagaimana orang yang melakukan riya dalam bersedekah. Nah, jadi tidak dibolehkan mengungkit-ungkit atau menyakiti si penerima. Adab yang keempat, bersedekah atas harta yang dia cintai, yang dia sukai. Ini yang dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 92. Allah Ta'ala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim." Yang artinya, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu sedekahkan sebagian dari apa yang kamu cintai, yakni yang kamu sukai dari barang-barang yang Allah karuniakan kepadamu. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan, maksudnya Allah Maha mengetahui. Nah, di sini menjelaskan bahwa sedekah terutama adalah terkait dengan harta yang dicintai atau disukai. Dalam ayat yang lain surat Al-Baqarah 267 juga senada, "Hei orang-orang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik." Ya, tentu kalau dia baik kan kita suka harta itu. "Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan jangan kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkan daripadanya." Ya, ini dilarang. Misalnya makanan sudah basi, dibagikan, maka itu berdosa karena ada larangan. Jangan kamu memilih yang buruk, buah sudah busuk, dibagikan, telur sudah busuk, dibagikan. Ya, kecuali kalau tidak tahu. Tapi kalau memang sudah tahu, maka dosa kita berbagi kepada orang yang kita sudah tahu bahwa barang itu sudah buruk, sudah busuk. Sekali lagi Allah mengingatkan, jangan kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Ya, di makanan yang disajikan itu mau suruh silakan makan, saya nggak suka kayak begini makanannya. Nah, kok masih dibagikan? Ya, nah ini yang buruk-buruk dosa hukumnya. Kalau kita ingin berbagi dengan orang, carilah yang baik. Jangan yang buruk-buruk. Telur sudah busuk, dibagikan. Akhirnya menyebabkan orang yang makan sakit, anak-anak yang makan jadi sakit. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nah, ini adab melarang kita berbagi dengan sesuatu yang kita tidak suka. Masih dalam ayat yang lain berkaitan dengan adab tidak boleh berbagi dengan barang yang buruk. Allah Ta'ala berfirman, mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Jadi yang dipuji oleh Allah, mereka memberikan makanan yang disukainya, artinya yang baik. Dalam ayat yang lain, surat Al-Baqarah 273, dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Masih kita jumpai dalam ayat surat Al-Hasr ayat 9. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka kaum muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, yakni kepada orang muhajirin.
dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin daripada diri mereka sendiri sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Ya karena sesuatu itu baik, sesuatu itu yang dia sukai, tentu orang butuh dan kebutuhan itu dia relakan untuk diserahkan ke orang lain. Siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang yang beruntung. Nah, jadi dapat dirangkumkan Bapak Ibu sekalian, saya rangkumkan berkaitan dengan harta yang disedekahkan. Ada 4 macam. Yang pertama, yang dicintai dan masih bernilai. Maka ini yang utama untuk disedekahkan. Dalilnya surat Al-Imran 192 yang tadi telah dibacakan. Kemudian di nomor 2, harta yang tidak dicintai atau tidak disukai tapi masih bernilai. Ini masih boleh disedekahkan. Ya, mungkin misalnya kita memiliki barang di rumah atau yang sebenarnya masih bagus tapi kita nggak pas menggunakannya atau lagi ganti, ya mengganti barang itu dengan beli yang baru. Tapi barang itu masih berfungsi, ya masih bernilai, tapi kita sudah dapat pilihan yang lain, barang yang lain yang kita beli, sehingga kita tidak pakai barang itu. Maka ini boleh disedekahkan, ini masuk kategori yang kedua ini, yaitu yang tidak disukai tapi masih bernilai. Adapun yang ketiga, yang dicintai tapi tidak bernilai. Ya, kita suka barang itu, tapi sebenarnya tidak ada nilainya karena sudah barang lama dan sebagainya misalnya, tapi kita masih menyukai. Ini juga masih dibolehkan, tapi nilainya rendah dari sisi pahala. Nah, yang keempat ini yang dilarang, yang tidak dicintai plus tidak bernilai. Yang tidak dicintai dan tidak bernilai. Ini yang ada larangan khusus tadi dalam surat Al-Baqarah 267. Nah, ini ayatnya. Hai orang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik. Ya, artinya dia baik, bernilai. Kemudian jangan kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, kamu tidak suka. Sudah kamu tidak suka, ya dia juga buruk, maka jangan kamu sedekahkan. Inilah yang menjadi dalil untuk kategori yang keempat, yaitu yang tidak dicintai dan juga tidak bernilai. Ini yang dilarang dan ini berdosa. Bukan saja tidak dapat pahala, tapi berdosa. Kemudian adab yang keempat, berderma pada yang meminta atau tidak meminta. Allah Ta'ala berfirman diantaranya dalam surat Az-Zariyat ayat ke-19 dan surat Al-Baqarah 273. Di surat Az-Zariyat ayat 19 Allah berfirman yang artinya, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin dan orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian, yakni tidak meminta. Dia diam saja. Karena tidak minta seringkali terabaikan. Misalnya sedang berbagi ya, berbagi makanan misalnya. Orang berkerumun di situ, berkerumun di sana. Kemudian ketika dibagi kita menyaksikan banyak orang kemudian berebut, ya meminta, nanti berebut dia, saya dong, saya dong, saya dong. Nah kita bagi. Tapi ada orang-orang yang tidak berebut, dia duduk aja di tempatnya agak jauh, padahal dia sebenarnya butuh. Dan ini harus diperhatikan. Kalau kita berbagi, perhatikan orang-orang yang tidak meminta itu. Demikian juga dalam ayat surat Al-Baqarah 273. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat di jalan Allah.
Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka bahwa mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Maka siapa yang memperhatikan orang semacam ini, nilai ganjarannya dibesarkan. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, maka sungguh Allah Maha mengetahui. Nah, dari ayat ini ada adabnya, yaitu hendaklah kita berderma baik kepada yang meminta dan juga kepada yang tidak meminta, tapi kita mengetahui kebutuhannya. Dalam ayat surat Al-Hajj juga disebutkan, dari kalimat ayat ini saya nukilkan yang saya beri garis bawah, Bapak Ibu, beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yakni yang tidak minta-minta, dan kepada orang yang meminta. Ya, dua ini juga diperintah. Pada orang yang tidak minta-minta, yang istilah ayat ini menyebutkan orang yang rela dengan apa yang ada padanya. Jadi apa adanya deh, dia tidak perlu minta-minta. Dan juga kita diperintah juga memberi kepada orang yang minta. Juga dalam ayat yang lain, surat Al-Baqarah 177, di tengah ayat ini Allah perintahkan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Harta yang dicintainya, bukan harta yang tidak dia cintai. Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, kepada anak yatim, pada orang miskin, pada musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang minta-minta. Kepada yang minta-minta juga diberikan. Nah, itu yang keempat, adabnya boleh kepada yang minta-minta, lebih utama juga kepada orang yang tidak minta, tapi berkebutuhan. Kemudian yang kelima adabnya, berderma pada orang yang paling dekat dan dikenal. Selanjutnya pada orang lain yang membutuhkan, yang mungkin tidak dia kenal. Jadi adab yang utama kepada yang kenal dulu. Dalam surat Al-Baqarah 215 Allah Ta'ala berfirman yang artinya, mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan, hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kepada kaum kerabat, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, dan kepada orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sungguh Allah Maha mengetahuinya. Nah, ini tentang prioritas urutan yang dikenal. Pertama tentu kepada ibu bapak, kepada kerabat dekat dulu, baru pada anak yatim, orang-orang miskin, dan orang di jalanan yang mungkin kita tidak mengenalnya. Mendahulukan keluarga dan karib kerabat itu sesuatu yang utama. Nabi bersabda, seutama-utama sedekah adalah sedekah dari orang yang mempunyai harta sedikit, mulailah dengan memberikannya kepada orang yang engkau tanggung nafkahnya. Artinya kerabat dekat. Ini keutamaan pada orang-orang yang dia kenal, yang dekat. Nah, digambarkan oleh para ulama ada 4 macam semacam ini. Yang pertama ini barisnya dikaitkan dengan kekerabatan atau hubungannya, jauh dekatnya. Ada kerabat dekat atau kenal, ya hubungan kenal, dan ada hubungan lebih jauh. Tidak dia kenal misalnya. Ini bisa kerabat, bisa sahabat ya. Kemudian dari tingkat kepentingan, ada tingkat kepentingan tinggi, urgensitasnya. Misalnya dia berkebutuhan untuk operasi. Nah, itu satu tingkat kepentingan yang tinggi. Yang lain dia butuh untuk makan. Yang lain butuh untuk hanya membeli
aksesoris saja misalnya kebutuhannya ya, bukan suatu yang urgent. Jadi dilihat dari urgensitas kebutuhan dan dilihat pula dari kedekatan atau kenalnya. Semakin kenal tentu lebih baik, semakin urgent tentu lebih baik. Nah, dari peta ini kita dapatkan kotak yang di sini yang saya beri tanda tanda tiga tanda ini. Di sini kerabat dekat untuk keperluan yang tinggi, ya kepentingannya tinggi di sini, seperti untuk berobat dan sebagainya. Ini kepentingan tinggi. Kemudian ada kerabat dekat, tapi tingkat kepentingannya kurang. Nah, maka dia cuma dua kedudukannya di bawah, ya dibanding yang punya kepentingan tinggi. Kemudian hubungan jauh, tapi tingkat kepentingannya tinggi. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Kalau urgensitasnya, tingkat kepentingannya itu sangat tinggi, maka justru lebih utama daripada ke kerabat yang tingkat kepentingannya rendah. Dan tentu yang kotak yang keempat, sudah hubungan jauh, tingkat kepentingannya juga kurang. Maka dia memang masih dibolehkan untuk kita bersedekah kepadanya. Tapi kalau ada yang lain, apakah dari kerabat atau sahabat yang dekat, atau kepentingan orang tersebut memang tinggi, maka itu lebih diutamakan. Nah, ini di antara adab-adab yang diajarkan berkaitan dengan bersedekah atau berlaku dermawan. Saya review kembali adab-adab tersebut. Yang pertama, hendaknya kita berlaku dermawan dalam berbagai bentuknya itu dilakukan dengan keikhlasan. Menolong sesama ya, dilakukan dengan keikhlasan. Hati-hati dengan riya, karena dia yang akan memudarkan pahalanya. Kemudian yang kedua, boleh kita bersedekah dengan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Selama kita tidak takut riya, maka dibolehkan kita melakukan sedekah dengan terang-terangan. Yang ketiga, jangan mengungkit-ungkit atau menyakiti si penerima. Ya, mengungkit-ungkit dulu kayaknya pernah saya bantu kamu. Nah, itu mengungkit-ungkit semacam itu juga menghilangkan pahala. Kemudian yang keempat, bersedekah atas harta yang dia cintai. Ya, bukan harta yang dia sudah tidak cinta, bukan harta yang tidak baik. Ya, inilah yang disebutkan dalam Al-Quran, jangan kamu memilih yang buruk-buruk yang kamu nafkahkan daripadanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya. Kamu sudah tidak suka dan karena ini buruk. Maka Allah melarangnya dan siapa yang melakukannya menjadi dosa. Nah, ini tadi penjelasan, ya, ada yang harta yang dicintai dan masih bernilai, ada yang tidak dicintai tapi masih bernilai, ada yang yang dicintai tapi tidak bernilai, dan yang tidak dia cintai, tidak dia sukai juga tidak bernilai. Ini yang dilarang. Kemudian yang keempat, kita menolong orang pada orang yang minta maupun yang tidak minta-minta. Dua-duanya harus diperhatikan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, dimulai dari orang yang kita kenal, kemudian baru sampai yang jauh yang kita tidak kenal. Kemudian diperhatikan juga urgensitasnya, kebutuhannya apa. Kalau kebutuhannya urgent, lebih didahulukan. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian yang dapat disampaikan dalam kajian pagi hari ini berkaitan dengan adab-adab mengamalkan kedermawanan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Bu Lili bila ada yang ingin mendiskusikan atau bertanya tentang materi kajian yang sudah disampaikan tadi. Dipersilahkan Bapak Ibu. Jazakallah Pak Ustadz. Silakan Ibu-ibu, Bapak-bapak yang
ada pertanyaan. Silakan Bu Assalamualaikum. Sofi. Ya, terima kasih Mbak Lili, terima kasih Pak Farhat. Pak, saya ingat ini ya, sejarah pada waktu Perang Uhud itu. Jadi begitu sudah mendekati kemenangan, kemudian para sahabat yang masih ada di bukit itu melihat harta benda yang di bawah, terus mereka lari meninggalkan perang begitu Pak. Itu hukumnya bagaimana ya Pak itu ya? Ya, nah kalau berkaitan dengan peristiwa itu, mereka itu mengharap dunia semata menjadi tidak hero dengan apa keikhlasan karena Allah. Ya tadi dibolehkan kalau mengejar dunia tapi tidak meninggalkan aturan Allah. Nah, berkaitan kasus perang Uhud itu kan Nabi sudah berpesan, jangan kamu turun dari bukit pemanah ini. Ya, jangan kamu turun kecuali atas perintahku, kata Nabi. Nah, ternyata diuji oleh Allah di bawah bukit itu orang sedang berebut harta. Maka kalau yang berebut hartanya di situ tidak dalam rangka melanggar, maka diperkenankan. Tapi yang di bukit kan berarti kalau dia turun melanggar perintah Nabi. Nah, itu berarti dia semata-mata mencari dunia, bukan untuk mencari ridho Allah dengan mentaati Nabi. Ada sebagian yang masih berada di atas. Dia tidak mau turun karena komit memenuhi perintah Nabi. Tidak akan turun kecuali kalau Nabi yang menginstruksikannya. Nah, untuk meraih ridho Allah. Nah, berarti kalau yang turun tadi itu menyalahi. Dia benar-benar hanya mencari dunia semata. Begitu Bu Sofi. Ya, yang tadinya kan sebetulnya mau membela diri ya Pak ya. Jadi masih masih apa itu ya membela negara, membela nabi begitu. Yang tadinya begitu, tapi begitu melihat harta, jadi apakah tidak ada sedikit apa ya hal positif yang bisa kita ambil karena tadinya membela nabi begitu loh Pak. Nggak bisa, kecuali ya kalau sudah selesai dia setelah setelah selesai itu para sahabat yang seperti itu kemudian bertobat. Ya, Oh tobatnya ya. diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi amalannya sendiri itu tidak bernilai. Ya, tapi karena tobat ya Hmm. Allah mengampuni dosanya itu. Kalau mereka bertobat begitu ya Pak. Iya, karena dia melakukan kesalahan dosa. Nanti dalam berkaitan dengan amal jihadnya itu tidak dinilai oleh Allah karena dia semata-mata mencari harta rampasan, tidak peduli ridho Allah atau ridho apa yang di Nabi SAW. Nah itu Ada memang apa ya? godaan berat ya, Hmm. godaan berat ketika dihadapkan pada urusan-urusan dunia semacam itu, Bu Sofi. Ya padahal tadinya membela nabi, membela agama Iya, ya tadinya ikut Pak ya. kaum muslimin, tapi disitulah Jadi ujiannya. hilang begitu ya Pak, anunya apa yang, Pahalanya, ya pahalanya ya, hilang. wow, Nah, pahalanya hilang. Nah, tapi dia karena para sahabat itu bertobat setelah kejadian itu kan turun ayat menegur. Turun ayat yang menegur mereka, kemudian sebagian besar mereka bertobat kepada Allah, Allah terima tobatnya. Dan ini hanya satu peristiwa untuk mengingatkan kita ke depan bahwa kita harus mencari ridho Allah dulu. Penuhi dulu apa yang Allah perintahkan dan Nabi perintahkan. Nah, kalau dengan mengikuti perintah, memenuhi perintah Allah dan Rasul, kita masih dapat meraih dunia, itu keberkahan. Bisa. Ya, itu tadi. Niat ikhlas karena Allah masih dibuka peluang untuk mencari dunia. Tapi tidak meninggalkan oh ya, mencari ridho Allah, yaitu semata-mata dunia. Kalau semata-mata dunia, yang penting saya dapat dunianya, ya nggak penting itu ridho Allah, ya maka itu menjadi satu yang tidak dinilai oleh Allah SWT. Begitu Bu Sofi. Silahkan yang lain, Bu Lili. iya sayang sekali ya Pak ya, yang tadinya sudah ikut berperang. Iya, ya itulah karena dunia itu kan seperti kasus Yudas Iskariot. Oh ya,
bagaimana dia sudah menjadi murid Nabi Isa, Oh, iya, iya. tapi tergiur dengan sayembara siapa yang bisa menunjukkan persembunyian Nabi Isa, dia mendapatkan pundi-pundi atau uang emas dinar. Dia waduh lumayan nih dapat dinar. Nah, itu yang kemudian mencelakakan Yudas. Juga kasus di masa Nabi Musa. Ya, masa Nabi Musa ada seorang muridnya Nabi Musa yang oleh Nabi Musa dikabarkan bahwa yang bersangkutan itu doanya tidak ditolak oleh Allah. Artinya doanya diijabah Allah. Ya. Kemudian didengarlah oleh anak buahnya Fir'aun tentang muridnya Nabi Musa ini. Kemudian dikabarkan kepada Fir'aun dan memberikan usulan pada Fir'aun. Wahai Fir'aun, undanglah muridnya Musa ini untuk mendoa. Karena saya tahu dia oleh Musa dikatakan doanya nggak pernah ditolak sama Allah Tuhannya Musa. Maka kalau dia kita minta doa supaya mencelak Allah Tuhannya Musa itu mencelakakan Musa dan doanya dikabulkan, kan Musa sudah akan celaka. Maka Fir'aun pun mengikuti saran itu, mengundang orang tadi, diundang untuk mendoakan celaka Nabi Musa. Ya. Nah, ketika dia berdoa, Allah karena sudah mengabarkan kepada Musa bahwa doa orang ini tidak pernah ditolak, Allah tetap mempertahankan bahwa doanya orang ini tidak ditolak. Yang Allah lakukan apa? Yang Allah lakukan adalah orang ini nggak bisa nyebut Musa. Jadi ketika diminta doakan kehancuran Musa, orang itu berdoa, ya Allah, binasakanlah orang diri dia, nggak bisa menyebut nama Musa. Ya, nggak bisa menyebut nama Musa. Berulang kali diingatkan, Musa, disebut Musa dong, bukan diri kamu. Mengulang lagi, menyebut dirinya dia, tidak menyebut Musa. Allah Maha Kuasa mengatur ucapan orang, tidak bisa mengeluarkan, lupa dia kata Musa, yang dia ingat dirinya sendiri. Akhirnya Allah kirimkan petir ke orang itu. Meninggallah dia. Nah itu karena apa? Padahal dia sudah mendapatkan kabar dari Musa, dia muridnya Musa yang Allah doanya nggak ditolak sama Allah, tapi dia tergiur dengan pundi-pundi yang disiapkan oleh Fir'aun. Nah itulah apa namanya godaan ketergelinciran. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu Bu Sofi. Iya Pak, terima kasih Mbak Lili. Baik, makasih Bu Sofi. Silakan untuk yang lain. Silakan Pak Bu Lili, Buana. boleh? Oke, terima kasih Bu Lili. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Pak Buana. Semoga kita bisa ketemu di Agustus ya Pak Ustaz ya. Insya Allah, semoga Allah berkahi Pak Ustaz mau perjalanan tanya kita. sedikit tentang adab bersedekah. Iya, Kadang-kadang yang pasti kita sedekah itu harus ikhlas ya Pak Ustaz ya, nggak mikir-mikir gitu ya, nggak banyak pertimbangan. iya, Walaupun tetap harus mikir ya Pak Ustaz ya, cuma tidak banyak pertimbangan. iya, Nah, dan juga tidak ada seudonnya gitu Pak Ustaz. Nah, iya, tapi dengan di zaman sekarang Pak Ustaz, ada orang yang kita kasih bantuan, tapi kemudian misalnya dia tentang pinjaman, dia minta pinjaman, janjinya sebulan, 2 bulan, misalnya. Terus kemudian kita berikan dan kita sudah wanti-wanti, ini bukan uang dingin, kami akan pinjamkan, tapi tolong eh, yang kita sepakati dikembalikan. Nah, waktunya ini terjadi, dia dengan banyak alasan mundur-mundur Pak Ustadz. Sehingga kemudian itu kan mengganggu silaturahmi kita kan ya, antara saya dengan yang bersangkutan. Lalu setelah itu ya dengan agak berapa lama dengan drama-drama akhirnya bisa terbayarkan, dan kemudian beberapa bulan kemudian dia kembali lagi pinjam. Akhirnya saya tidak
saya sebagai manusia mungkin saya kemarin dikecewakan dengan uang prestasi tersebut, saya tidak meminjamkan. Walaupun mungkin dia perlu untuk sesuatu yang sangat perlu, tapi kemudian saya tidak meminjamkan lagi dengan dasar bahwa janji dia dulu tidak ditepati. Nah itu sebenarnya saya masih agak gamang Pak Ustadz. Di satu sisi saya masih ada keinginan kecil untuk membantu, tapi di satu sisi saya khawatir juga akan jadi kebiasaan nantinya ke depan. Nah ini bagaimana Pak Ustadz? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Buana. Yang pertama, ketika kita meminjamkan, maka itu diberi ganjaran besar. Pernah saya sampaikan, insya Allah dalam hadis disebutkan, siapa yang meminjamkan dana kepada seseorang sampai waktu yang telah ditentukan, maka dia mendapatkan pahala seperti bersedekah sejumlah dana yang dipinjamkan itu setiap harinya sampai jatuh tempo. Nah, itu ganjaran besar meminjamkan tadi. Kemudian, kalau dia tidak bisa memenuhi saat jatuh tempo dan meminta waktu lagi, maka Nabi mengabarkan pahalanya 2 kali lipat dari jumlah dana yang dipinjam, dan Allah anggap ia bersedekah dengan dana itu 2 kalinya setiap hari. Jadi bersedekah dengan dana itu setiap hari. Itu ganjaran besar orang yang meminjamkan, orang yang berkebutuhan. Nah, kemudian fenomena yang tadi Pak Buana sampaikan, dia helah dari pinjamannya itu, dari upaya meminjamnya. Jadi tidak komit dan sebagainya ya, bukan karena tidak punya bukan karena tidak mampu, tapi dia berhelah terus misalnya ya. Kalau dia berhelah terus, maka kembali kepada kita ya, hak mau menindaklanjuti pinjaman. Misalnya dia pinjam lagi, kita mau dilanjuti atau tidak, itu kembali kepada kita. Tapi kalau memang dia berkebutuhan dan kita memiliki kesanggupan, ya, sekali lagi haknya kepada kita, mau meminjamkan lagi atau tidak. Tapi kalau meminjamkan lagi, ya, itu mendapatkan bonus sebagaimana tercantum dalam surat An-Nur ayat 22. Surat An-Nur ayat 22, Allah Ta'ala berfirman, yang artinya saya bacakan terjemahannya. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin, dan kepada orang yang berhijrah di jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Nah, ini satu bonus. Apakah kamu tidak suka Allah mengampunimu? Tentu kita sangat suka Allah mengampunimu, mengampuni kita. Kalau kamu ingin suka, maafkanlah dan berlapang dadalah atas orang yang mungkin dia berbuat kesalahan tadi, ya. Berbuat kesalahan. Tapi di sini kalau konteksnya dia butuh ya, bukan sesuatu yang mengada-ngada, ya. Satu yang mengada-ngada, pokoknya dia yang penting dia tahu kita nggak bisa nolak, terus dia lakukan, tapi dia selalu mangkir dari kewajiban itu. Nah, kalau mangkir dari kewajiban berarti nanti masuk kategori kezaliman, maka kita punya hak tadi ya, kembali punya hak. Begitu Pak Buana. Iya Pak Ustadz. Jadi kita juga nggak usah mikirin ini sebagai apa, supaya dia apa ya, kadang-kadang saya nggak mau pinjam lagi supaya
nggak mau meminjamkan lagi dengan berpikiran simpelnya adalah nanti dia jadi kebiasaan, kemudian jadi apa, ada ketergantungan, dan kemudian ya ini merepotkan kita. Nggak begitu ya Pak Ustadz ya, kita nggak usah mikir ke sana ya. Tidak usah, karena artinya boleh ya, tidak masalah kalau itu bisa. Tapi kan mungkin kita malah bersangka-sangka kepadanya bahwa kayaknya dia bukan kebutuhan deh, dia cuma cari-cari, kan begitu. Berarti kita sangka-sangka nanti. Kecuali kita mencek, ya, mengcross check, mungkin nanya kepada orang kawannya dan sebagainya, gimana sih dia, kemudian dapat kabar dia memang kesulitan, ada masalah, kita baru kita bantu lagi misalnya. Tapi kalau enggak, dia biasa aja, malah ini dia foya-foya dan sebagainya kayak gitu, nah berarti itu kita perlu memberikan pembelajaran. Begitu Pak Wana. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Baik, makasih Pak Buana. Belum ada lagi Pak Ustadz. Sama-sama Bu Dewi. Baik, belum ada lagi. Belum Pak Ustadz. Baik, kalau tidak ada lagi, mungkin sementara kita cukupkan dulu kajian kita pada pagi hari ini. Sekali lagi, saya ingin menyegarkan kembali berkaitan dengan apa yang sudah kita diskusikan tentang adab-adab dalam melakukan kedermawanan. Ada 5 adab yang sempat kita bahas. Pertama, hendaklah kita niatkan kedermawanan kita dengan niat ikhlas karena Allah. Ya, jangan sekali-kali karena riya kepada manusia. Kalau bercampur dengan meraih manfaat dunia untuk agar kita sehat, agar rizki kita dibukakan pintunya oleh Allah, itu masih dibolehkan. Ya. Kemudian yang kedua, kita bersedekah boleh bersembunyi-sembunyi, tidak diketahui orang, boleh dengan terang-terangan, tidak masalah. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adabnya, jangan mengungkit-ungkit sedekah kita yang sudah berlalu, apalagi sudah waktu yang panjang, atau menyakiti si penerima dengan membentaknya misalnya, itu juga tidak dibolehkan. Kemudian harta yang kita sedekahkan adalah harta yang kita memang masih suka, ya. Itu yang terbaik, masih suka, ya, tidak dibolehkan harta yang sudah buruk, ya. Seperti dalam ayat jelas tadi surat Al-Baqarah, jangan kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Karena kita sendiri sudah tidak suka, sudah buruk, tidak suka, maka itu tidak boleh dan itu bagian dari dosa. Kemudian yang berikutnya, keempat, kita berderma pada yang minta, juga yang tidak minta. Yang kalau tidak minta itu pahalanya lebih besar. Ya, kalau benar-benar orang itu membutuhkan. Ya, kalau ada kita artinya ada effort untuk mencari tahu kebutuhan orang. Effort mencari tahu kebutuhan orang itu ditambahkan ganjaran dermanya. Ini ayatnya, ayat Baqarah 273, berinfaklah kepada orang fakir yang terikat di jalan Allah, mereka tidak dapat berusaha di muka bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan sifat-sifatnya. Mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Nah, ini justru siapa yang bisa melakukannya, ya, maka pahalanya lebih dibesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, berderma pada orang yang paling dekat, yang paling dia kenal, yang kenal dulu, baru yang jauh, tetapi juga mempertimbangkan urgensitasnya. Yang urgent lebih utama untuk dibantu terlebih dahulu. Inilah Bapak Ibu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan
kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.